pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya anugerah Tuhan luar biasa menghampiri, melawat kita, sehingga hari ini kita ada dalam keadaan yang terbaik untuk menyiapkan diri kita, segala keberadaan kita untuk menyembah Tuhan. Saudaraku, kita memuji, memuliakan Tuhan hari ini bersama-sama. Sebagai ucapan syukur kita akan mengambil waktu, mengambil tempat untuk memuliakan Tuhan. Kita ingat bahwa hari ini adalah Minggu Advent kedua dalam liturgis PGI di negara kita. Kita merayakannya bersama-sama dalam tradisi gereja kita, bahwa sebagai umat Protestan kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus untuk merayakan, mengingat kelahiran Kristus dan Ia datang ke dunia untuk menebus kita. Mari saudara-saudara, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dari KPPK nomor 70. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat menyanyikannya dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur sebagai umat kepunyaan Tuhan, menyambut kelahiran Kristus sang penebus dosa umat manusia. Hormatilah Kristus, terpujilah nama Yesus.
kita ialah datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan tetap menyatakan kasih setianya turun-temurun dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya bagi setiap kita. Karena itu, ibadah saat ini sekaligus akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus ini, ditabiskan dan dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, kita percaya bahwa waktu kita mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan pun melihat kita. Kitab Injil mengatakan Tuhan akan mencatat setiap umat yang percaya kepadanya. Ia akan memberkati kita dan hidup kita tidak jauh dari kerajaan sorga. Itulah yang membuat sukacita hati kita menghadapi berbagai persoalan, kendati begitu berat hari ini di dalam situasi dunia yang tidak menentu. Karena Yesus, hatiku senang. KPPK 257. Saudara boleh bertepuk tangan dan kita saling menguatkan dengan pujian ini. Karena Yesus, hatiku senang di dalamnya, hidup manis aku diubah, jauh dari dosa, hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh senang di dalamnya, lebih manis aku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Sungguh senang, meski ada air mata, di dalam Yesus, hatiku senanglah. Yang tebusku, hatiku senang di dalamnya, hidup manis aku berjalan menuju surga, hatiku senanglah, hatiku senanglah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan anak-anak seisi rumah kita mengucapkan 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayam dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghina rumah sesamamu, jangan menghina istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menyanyikan KPPK nomor 349. KPPK nomor 349. Sebentar doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Jones. Bagi Yesus Tuhanku. Kita menyanyikan lagu ini dan sebentar saudara boleh berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi, gereja, bahkan negara kita.
mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Anugerah-Mu ajaib dan sempurna di hari ini Tuhan, karena kami boleh ada di minggu Advent yang kedua, di dalam kami menantikan kedatangan Kristus melalui peristiwa kelahiran yang kami akan peringati rayakan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan anugerah-Mu, dan pagi ini kami memohon Bapa, ampuni setiap dosa, salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu melalui setiap kehidupan aktivitas yang kami jalan hari lepas hari. Kami sungguh memohon, kuduskan, sucikan kami, sehingga kami layak di hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan telah beri bagi kami, sehingga kami pun boleh menikmati akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan melalui seluruh kehidupan dan aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan ke hadapan Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat kami di tengah ada dan memasuki masa raya Natal di tahun ini. Karuniakan senantiasa sukacita, damai sejahtera, sehingga di dalam menjalani seluruh kehidupan mereka tetap sungguh mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan telah nyatakan, lakukan di tengah setiap kehidupan yang dijalani. Karuniakan Bapa kepada setiap jemaat kami ini kasih dan komitmen untuk terus hidup dan memuliakan Allah di tengah kehidupan mereka. Bahkan di saat menyambut kelahiran Kristus, mereka dengan penuh sukacita dan kesiapan hati boleh dapat memberi diri untuk merayakan dan menyambutkan kelahiran Kristus melalui perayaan Natal yang kami peringati bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan pula untuk seluruh kehidupan dan keberadaan bangsa dan negeri kami. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah, Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang ada di tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan upaya usaha untuk cepat menemukan dan mendapatkan vaksin untuk COVID ini. Karuniakan Bapa hikmat bijaksana sehingga semua upaya untuk kebaikan bagi setiap warga masyarakat, seluruh warga negeri ini akan dapat tercapai dengan baik pula. Kami tetap berharap semua usaha yang sedang dijalankan oleh pemerintah itu dapat segera ditemukan dan diproses dengan baik. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai dan memimpin seluruh jiwa ini. Kami pun bersama-sama terus menyerahkan untuk situasi keamanan bangsa dan negeri kami. Bapak, kami berdoa untuk situasi keamanan yang terjadi di daerah Sigi, Sulawesi Tengah. Kami terus memohon anugerahkan untuk aparat keamanan Polri untuk dapat menangkap para pelaku yang melakukan berbagai tindakan anarkis, teroris di daerah Sigi, sehingga suasana di daerah ini akan tetap aman, kondusif. Kami berharap apa yang sungguh telah terjadi, ada tindakan yang tegas dari pemerintah, sehingga upaya usaha yang dilakukan pemerintah juga boleh dapat ditindaki dengan sebaik-baiknya. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah semua keadaan ini akan dapat aman dan baik. Bapa, demikian pula kami terus menyerahkan ke hadapan Allah untuk seluruh upaya di tengah jemaat kami dalam proses pembangunan, pengurusan izin, biarlah semuanya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Allah menyertai dan Allah memimpin sehingga semuanya dapat kami lakukan dengan baik pula. Kami tetap memohon Tuhan untuk seluruh panitia yang bekerja, kiranya mereka penuh semangat dapat melanjutkan seluruh upaya pembangunan ini dengan sebaik-baik pula. Segala hal yang diperlukan saat ini, pengadaan dana bagi pembangunan rumah ibadah kami, biarlah Tuhan menolong menggerakkan setiap anak-anak Tuhan, jemaat kami, sehingga dengan penuh kasih boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
Kami memohon Tuhan dan bersyukur pula bersama dengan hamba-Mu, Bapak Penginjil Tommy Jebisa, di mana di tengah kebersamaan dalam pelayanan bersama jemaat GKI Pospei Tanjung Bunga beberapa waktu ke depan ini akan melanjutkan pelayanan di daerah Kalimantan Barat. Karena itu kami menyerahkan untuk seluruh perencanaan dan pelayanan hamba-Mu ini. Karuniakan Bapa kasih setia-Mu menyertai selalu hamba-Mu, memimpin menolong semua hal yang dikerjakan. Dan biarlah dalam seluruh perencanaan dalam masa studinya, Allah juga memberi kesempatan yang terbaik sehingga boleh menyelesaikan dengan baik pula. Kami tetap berharap Allah berkarya di tengah hidup hamba-Mu. Bapak, demikian semua jemaat kami yang di bulan minggu ini bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di tengah hidup mereka. Biarlah Allah tetap menolong sehingga dalam sukacita syukur mereka terus memuji nama-Mu. Hari ini Tuhan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Penginjil Frank Wongso. Karuniakan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Allah boleh menjadi bahagia di tengah hidup kami. Bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi semua kami jemaat-Mu ketika akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bapa, tolong tuntun kami sehingga melalui peristiwa ini kami boleh kembali dapat memberi diri kami untuk hidup dengan serius sebagaimana sungguh Yesus terlalu rela mati mengorbankan diri bagi kami. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan dan memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, mari kita nyanyikan Biar Hormat Diberi. Kita akan mengucapkan bacaan pertanggapan bersama-sama sebagai kesiapan kita secara berjemaat untuk mengikuti perjamuan kudus. Bacaan pertanggapan dari KPPK nomor 699 dengan hormat mengikuti perjamuan kudus. Jemaat, mari menyimak setiap petunjuk yang ada di layar televisi kita masing-masing dan kita mengucapkannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Silakan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan kita pada siang hari ini ke hadapan Tuhan. Saudara seperti biasa bisa mentransfer seperti yang ada di layar televisi kita masing-masing. Ada 2 jenis persembahan. Yang pertama, kita mentransfer dan membawa persembahan kita untuk kas gereja, dan yang kedua untuk pembangunan rumah ibadah. Saudara bisa melihatnya di layar, dan kalau saudara belum memiliki kendala saudara bisa membawanya ke pastory. Kita menyanyikan lagu dari KPPK nomor 222 untuk membawa persembahan. Setelah itu firman Tuhan juga akan dipimpin oleh penginjil Frankie Wongso. Ku percaya pada Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali, meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah memuji Tuhan di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong hamba dalam menguraikan firman Tuhan, sehingga setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan boleh bersama-sama mengerti dan aplikasikan dalam kehidupan kami masa kini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 24 ayat 3 hingga ayat 14, kemudian ayat 42. Sekali lagi Matius pasal 24 ayat 3 hingga 14, kemudian ayat 42. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi
Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi saksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kemudian ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tema hari ini adalah berjaga-jaga. Kalau kita lewat tempat-tempat militer, kita lihat tentara yang berjaga-jaga. Siapa yang sering lewat di tempat-tempat militer, kita lihat kan ada tentara yang berjaga-jaga. Atau ada ketika kita masuk di kompleks perumahan, seperti kompleks perumahan Taman Toraja, perkantoran dan lain sebagainya, ada security atau satpam yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu merupakan bagian dari tugas mereka, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara dari sudut pandang atau aspek rohani, kata berjaga-jaga itu, saudara, ada juga disebutkan di dalam Alkitab dan memiliki beragam arti tergantung konteksnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lewat tempat-tempat militer, ada tentara yang berjaga-jaga. Bapak Ibu kalau sering lewat di tempat-tempat militer pasti memperhatikan ada tentara yang berjaga. Atau ketika kita masuk kompleks perumahan, seperti contoh kompleks perumahan Taman Toraja, ya, di kompleks perumahan ini ada security atau satpam yang berjaga-jaga, dan juga ada ketika kita masuk perkantoran ada satpam yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga merupakan bagian dari tugas mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat atau kalau kita berbicara dari sudut pandang atau aspek rohani, kata berjaga-jaga itu ada disebutkan di dalam Alkitab dan memiliki beragam arti tergantung konteksnya. Kali ini tema hari ini tentang berjaga-jaga, itu berkaitan dengan berjaga-jaga di dalam apa? Menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, saudara, sebelum Yesus datang yang kedua kalinya, ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Tanda-tanda yang disebutkan di dalam Alkitab seharusnya membuat kita sebagai orang-orang percaya, termasuk kita orang percaya saat ini, adalah kita berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Berbicara tentang tanda, apa itu tanda, Bapak Ibu? Apa itu tanda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda itu bisa mempunyai beberapa arti, yaitu menyatakan sesuatu, pengenal, bukti, petunjuk. Dari literatur lain yang saya baca, dikatakan tanda itulah sesuatu yang mempunyai pesan atau arti khusus. Sebagai contoh, saya mau pergi ke suatu desa, ingin bertemu dengan teman lama saya yang sudah lama tidak berjumpa. Saya belum tahu persis desa yang tempat dia tinggal. Kemudian saya hubungi dia, kemudian minta penjelasan lebih lanjut tentang desa tersebut dan minta petunjuk atau tanda ketika saya tiba di sana dan bagaimana bisa bertemu dengan dia. Lalu dia balas, bilang, Franky, kalau kamu tiba di desa saya, desa ini, lihat kamu ketemu satu tugu, kemudian kamu belok ke kanan,
belok ke kanan, jalan terus kurang lebih 100 meter, ketemu satu tugu lagi, kemudian belok kanan dan ada satu warung di situ dan saya tunggu di warung itu. Itu sebagai info yang disampaikan teman saya kepada saya sebagai tanda untuk saya bisa bertemu dengan dia di tempat tersebut, saudara. Dalam kitab terdapat banyak tanda, baik tanda yang bersifat umum, tanda-tanda yang mujizat, atau tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada tokoh-tokoh tertentu. Kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama pada zaman Nuh, kejahatan manusia di muka bumi itu semakin bertambah. Dikatakan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia bertambah jahat. Melihat hal itu, Tuhan berfirman untuk menghapus segala yang hidup, baik manusia maupun hewan. Akan tetapi Nuh, seorang yang mendapat kasih karunia atau anugerah di mata Tuhan Allah, dan keluarganya itu tidak turut dihukum. Nuh mendapat kasih karunia sebelum Tuhan menghukum bumi manusia dengan air bah. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat batra. Dan Nuh pun taat akan perintah Tuhan, dia membuat batra. Setelah selesai batra dibuat, Tuhan menyuruh Nuh bersama keluarganya masuk ke dalam batra itu bersama hewan-hewan yang dibawa. Kemudian Tuhan menurunkan hujan dan air bah meliputi bumi, menghapuskan segala yang hidup, baik manusia maupun hewan-hewan. Nah, Bapak Ibu, setelah peristiwa air bah, Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Nah, sebagai tanda perjanjian, Tuhan Allah menaruh busur di awan yang kita kenal dengan namanya pelangi atau rainbow. Nah, berbicara tentang janji, siapa yang di sini sering berjanji? Box Johannes pernah berjanji ketika waktu pacaran sama Ibu Juliana, atau kalau janji pernikahan pasti ya. Atau jemaat yang lain sering berjanji atau biasa atau kadang-kadang berjanji. Nah, janji manusia itu berbeda dengan janji Allah. Janji manusia karena sama-sama sepakat, tetapi janji Allah karena Allah sendiri telah berjanji. Seperti Tuhan Allah berjanji kepada Nuh setelah peristiwa air bah, sebagai tanda perjanjian Tuhan Allah dengan Nuh, Tuhan menaruh busur di langit dan kita kenal sebagai pelangi atau rainbow. Dan tanda perjanjian itu masih terjadi sampai saat ini, saudara. Habis hujan, kadang-kadang nampak pelangi kan? Nah, kadang-kadang nampak pelangi. Luar biasa janji Tuhan dan masih berlaku hingga saat ini. Ini sebagai tanda. Kemudian tanda yang lain, ketika Abraham mau memilih jodoh untuk Ishak anaknya, dia mengutus hamba kepercayaannya untuk pergi ke senegeri saudara-saudaranya untuk memilih seorang wanita yang akan dijadikan istri Ishak bagi Ishak anaknya. Hamba itu pergi ke negeri Abraham, Aram Mesopotamia, di kota Nahor dan mencari petunjuk Allah. Ketika sampai di sana, tepat di dekat mata air, dia minta petunjuk untuk mendapat gadis yang akan menjadi istri Ishak. Tuhan pimpin, semuanya lancar, dan hamba Abraham itu bertemu dengan gadis yang bernama Ribka dan yang akhirnya menjadi istri daripada Ishak. Nah, di dalam perjanjian baru, ketika Yesus lahir, ada para gembala yang sedang menggembalakan kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berserulah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat bukan hanya menyampaikan hal itu saja, tetapi menyampaikan kepada para gembala, memberikan mereka tanda kepada mereka. Mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Supaya mereka bertemu dengan Yesus yang baru lahir, malaikat memberikan tanda bahwa mereka akan menjumpai bayi tersebut
yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah tanda. Kemudian orang-orang Majus ketika datang nanti untuk mencari Yesus dengan tanda atau petunjuk bintang. Bintang apakah itu? Bintang apakah itu? Bapak Ibu, kita tidak tahu dan tidak penting bintang apa itu. Tetapi bintang yang dipakai oleh Tuhan Allah adalah bintang khusus untuk membawa orang-orang Majus bertemu dengan Yesus Kristus. Luar biasa. Ada tanda-tanda yang dipakai Allah untuk menyatakan kehendaknya. Saudara, di dalam Injil Matius dikatakan Yesus berkeliling dari semua kota dan desa. Kalau saudara jalan-jalan ke mall, tujuannya apa? Ibu Yul, kalau jalan-jalan ke mall, apa tujuannya? Ya, ada orang yang mempunyai tujuan, misalnya mau rekreasi bersama keluarga, jadi tidak harus rekreasi ke pantai ya, atau tempat-tempat tertentu. Apalagi sekarang ini banyak virus corona gitu, ya. Jalan ke mall, pemeriksaannya lebih ketat ya. Ke mall untuk jalan-jalan, untuk santai, untuk lihat-lihat atau berbelanja. Nah, Yesus berkeliling ke semua kota, desa, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk santai-santai Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkeliling ke semua kota dan desa itu mempunyai tujuan. Nah, Yesus dikatakan mengajar dalam rumah-rumah ibadat, kemudian memberitakan kerajaan sorga untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, pelayanan Yesus tidak hanya terbatas di dalam rumah ibadat saja, tetapi ia juga menggunakan alam terbuka untuk mengajar orang banyak pada waktu itu, untuk mengajarkan murid-murid pada waktu itu. Yesus juga mengajar di danau, di pinggir danau, di atas bukit, di dekat sumur, percakapan dengan perempuan Samaria, menggunakan ilustrasi dari alam, yaitu contohnya dunia, fauna dan flora dan lain sebagainya. Yesus guru yang luar biasa. Nah, mendekati akhir pelayanannya, Yesus pergi ke sebuah bukit bernama Bukit Zaitun. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, kita bayangkan kata duduk berarti dalam keadaan santai, tidak kaku. Nah, murid-murid datang dan bercakap-cakap dengan Yesus tentang tanda-tanda peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, atau akhir zaman, atau akhir dari dunia ini. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang menyamakan kata akhir zaman dengan zaman akhir. Padahal dua kata ini berbeda makna atau artinya. Zaman akhir itu dimulai ketika Yesus datang yang pertama kali hingga saat ini. Sedangkan akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir ini. Kapan akhir zaman ini terjadi? Yaitu pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Disitulah akhir zaman atau zaman akhir ini terjadi. Bapak Ibu, begitu banyak khotbah atau pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman yang memang menarik untuk didengar. Tapi banyak ajaran atau khotbah yang ngaco atau ngawur atau sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Yesus mengajarkan tentang kewaspadaan. Waspada itu penting bagi setiap orang. Kalau seorang sopir membawa mobil pada saat tanjakan atau turunan atau jalan yang terjal dan di sebelahnya ada jurang, itu harus waspada. Boksu, biasa kalau bawa mobil keluar kota hadapi jalanan yang curam, pasti waspada kan? Pasti waspada. Nah, waktu saya pelayanan di Singkawang dulu, ada jadwal pelayanan keluar kota, ke Pospei luar kota, itu pergi ke sana melewati gunung dan saya nyetir, kemudian bawa anak pemuda remaja ke sana, ya, bawa anak remaja pemuda ke sana untuk pelayanan bersama. Nah, melewati gunung ada jurang meskipun tidak terlalu dalam, tapi kalau tidak waspada, tidak hati-hati, bisa kecelakaan. Atau seorang ibu menyampaikan kepada anaknya yang baru bisa membawa sepeda, nah, waspada di jalan ya nak ya, kamu baru bisa bawa sepeda, waspada. Kalau tidak waspada, bisa terjadi sesuatu sama kamu. Nah, di Kupang tahun 1900
kurang lebih tahun 1990 pernah heboh di beberapa tempat, ada yang mengatakan bahwa Mesias ada di kaca, di rumah, di tempat-tempat tertentu, orang pada datang berbondong-bondong melihat. Itu loh katanya, itu ada di situ, sebenarnya ngaco. Ini sesat, ini tidak benar. Yesus mengajarkan murid-murid pada saat itu untuk waspada, dan juga kepada orang-orang percaya sesudahnya termasuk kita saat ini untuk waspada. Untuk waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita. Banyak orang akan datang dengan memakai nama, dia berkata, akulah Mesias, akulah Mesias. Saudara, harus waspada. Ajaran yang kedengarannya bagus didengar belum tentu benar. Nah, kita harus kembali kepada Alkitab. Apakah ajaran yang kita dengar itu benar atau tidak? Saudara, hal yang pertama Yesus mengajarkan kepada kita untuk waspada. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yaitu tentang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman akhir menjelang akhir zaman. Ada deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Dari dulu juga ada perang. Nah, zaman perjanjian baru pun juga ada perang. Kemudian zaman abad pertengahan pun ada perang. Kemudian sampai sekarang pun juga ada perang. Di mana tapi itu semakin meningkat, Bapak Ibu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Nah, orang kelaparan karena berbagai faktor. Di negara-negara tertentu karena krisis ekonomi negara tersebut, banyak rakyatnya yang kelaparan. Di Afrika pun juga banyak orang-orang yang mengalami kelaparan karena situasi keadaan negara yang dilanda peperangan dan sebagainya. Gempa bumi di berbagai tempat. Di Aceh 2004 yang kita tahu gempa yang sangat dahsyat disertai tsunami. Kemudian Palu dan Donggala tahun 2018 dan berbagai contoh yang lain. Kemudian hal yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Itu sesuatu yang hal-hal yang akan dialami oleh orang-orang percaya, di mana akan diserahkan, dibunuh, disiksa, dibenci. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula terbentuk dan makin bertambahnya orang-orang percaya. Disitulah timbul penganiayaan yang hebat. Ada yang ditangkap dan dipenjarakan. Begitu juga dialami oleh rasul-rasul. Salah satu-satunya rasul yang dicatat di dalam Alkitab, yang kematiannya dicatat dalam Alkitab adalah Rasul Yakobus. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang kedua. Bagaimana dengan rasul-rasul yang lain? Kita bisa mengetahui lewat tradisi gereja yang tercatat di dalam sejarah, seperti Rasul Petrus mati di kota Roma dengan cara disalib terbangun. Bapak Ibu, bila kita perhatikan hal-hal yang dialami oleh orang-orang percaya pada abad pertama, kok akhir zaman kok belum terjadi juga? Ya, akhir zaman belum datang juga. Termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini, kok akhir zaman kok belum datang juga? Padahal Yesus sudah mengajarkan pada zaman dahulu bahwa tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Kenapa sampai saat ini belum terjadi? Ya, belum waktunya. Kita tidak tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Kita tidak tahu. Kalau akhir zaman itu terjadi pada abad pertama, Bapak Ibu, coba kami pikirkan. Kalau akhir zaman itu terjadi pada abad pertama, apakah ada manusia sesudah mereka, termasuk kita saat ini? Ada? Ibu-ibu? Ada nggak? Kalau akhir zaman terjadi pada abad pertama, pada Yesus datang yang kedua kali pada abad pertama, apakah adakah manusia sesudah mereka, termasuk kita saat ini? Tidak ada. Nah, akhir zaman memang akan datang. Yesus akan datang yang kedua kalinya. Tetapi kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam sepanjang sejarah gereja, dari abad pertama sampai saat ini, banyak orang percaya yang dihadapkan kepada para penguasa, ada yang disiksa, dianiaya, dibenci, bahkan ada yang mati, dibunuh oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Kemudian dikatakan juga banyak orang akan murtad. Siapakah yang dapat murtad? Siapakah yang bisa murtad? Yaitu orang-orang Kristen tanpa pertobatan.
tanpa lahir baru ini bisa murtad. Sedangkan orang Kristen sejati itu tidak bisa murtad. Kemudian apa yang kita pelajari? Yang kelima, banyak nabi palsu akan muncul. Saudara, menjelang akhir zaman banyak nabi palsu akan muncul dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan pengajaran-pengajaran sesat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tetapi itu tidak terjadi. Akhirnya mereka revisi lagi. Oh bukan tanggal sekian, tahun sekian, tetapi tahun berikutnya. Nah, ketika direvisi pun tidak terjadi. Akhir zaman itu belum terjadi. Akhirnya ada yang stres, kecewa, bahkan ada yang bunuh diri. Kemudian di Bandung yang pernah saya singgung di sini, ada pendeta yang mengajarkan bahwa Yesus datang pada tanggal sekian, tahun sekian. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Pada tanggal yang sudah disampaikan oleh pendetanya bahwa Yesus akan datang mengangkat mereka. Ketika mereka memuji Tuhan, kok Yesus belum datang mengangkat mereka? Yang datang angkat mereka adalah polisi, karena bikin gangguan bagi masyarakat sekitar. Saudara, sepanjang sejarah gereja ada upaya dari orang-orang tertentu untuk mengajarkan bahwa Yesus datang tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian. Itu tidak terjadi karena tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun tahu. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tapi Yesus ada memberikan tanda-tanda atau peristiwa yang terjadi menjelang kedatangannya. Saudara, kita percaya pasti dia datang. Amin. Kita percaya pada Yesus datang, pasti datang. Matius 24 ayat 42 mengatakan, karena itu apa? Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu hari di mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu, aspek-aspek dalam akhir zaman tidak dilihat secara kronologis, tetapi sebagai hal-hal yang terjadi secara paralel atau bersamaan menjelang Yesus datang, di mana kejahatan itu, bencana alam itu semakin bertambah. Kemudian pemberitaan Injil pun makin bertambah, makin meningkat. Yesus menegaskan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Hal ini mengajarkan agar umat percaya termasuk kita itu setia sampai akhir hidup kita, apapun yang terjadi. Bapak Ibu, kita hidup di zaman akhir yang menuju kepada akhir zaman. Yesus telah memberikan tanda-tanda tentang kedatangannya. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Apakah Yesus datang ketika kita masih hidup? Bisa saja, bisa iya, bisa juga kita sudah mati, bisa saja kita sudah meninggal, dan orang-orang yang generasi sudah kita tidak tahu. Yang kita tahu pasti dia akan datang kembali. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Jemaat POSPI Tanjungan, apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan tema hari ini, yaitu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah yang dimaksud adalah berjaga-jaga secara rohani. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh menguatkan kita sekalian, dan kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan menanti kedatangan Dia yang kedua kali. Bapak Ibu, berjaga-jaga. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Hari ini kami belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami sehingga kami boleh bersama-sama mengerti, membaca zaman tentang hal-hal yang terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami tidak tahu kapan Yesus datang, tapi firman Tuhan mengajar kepada kami untuk waspada. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ketika Yesus datang kedua kali, apakah kami masih hidup? Kami tidak tahu. Tapi kami tahu bahwa Yesus pasti datang. Tuhan pimpin hidup kami. Roh Kudus tolong hidup kami sehingga tetap berjalan di jalan kehendak, di jalan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak
Memberkati Pendeta Jones bersama Ibu, bersama pengurus syahadat dan juga jemaat di Poste Tanjung Bunga ini dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya yang kekasih penginjil Frankie Wongso. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan sungguh menjadi bahagian setiap kita. Baik, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Mari kita agungkan Tuhan, nyanyikan pujian KPPK 164 bait yang pertama dan kedua. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri,
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan bagian yang menjadi landasan kita untuk menerima sakramen ini, maka beberapa nasihat yang penting saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, sesungguhnya perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk memperingati pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita memeriksa diri kita. Jika ada dosa, mari kita menyadarinya dan mengakuinya. Kemudian Bapak Ibu, Kristus sungguh sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu mari kita datang kepadanya memohon pengampunan. Yang ketiga, sesuai peraturan gereja GKI Sumsel yang dapat mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang telah menerima baptisan waktu dewasa. Yang kedua, mereka yang sungguh telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengakuan iman atau sidi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini dan telah siap untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami silakan Bapak Ibu saudara untuk mengambil bagian di dalam. Karena itu sebelum kita akan bersama-sama makan roti dan minum cawan anggur, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu yang ada di rumah, naikkanlah setiap pengakuanmu di hadapan Allah. Allah setia mendengar dan akan mengampuni setiap dosa salah kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mendengar setiap permohonan kami, dan dengan penuh kejujuran ketulusan kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berbuat dosa dan seringkali melakukan kesalahan melawan kehendak-Mu. Bapa, itu sebabnya kami memohon saat ini, ampunilah setiap dosa salah yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di dalam perkataan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan-perbuatan kami. Kami memohon Bapa, ampuni setiap kami, kuduskan, layakkan kami sehingga kami benar-benar layak di hadirat-Mu. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami memohon semuanya dalam nama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan makan roti dan minum cawan, dan kita bersama-sama nyanyikan KPPK 164 bait yang ketiga
Mari dengan sungguh kita nyanyikan pujian ini sebagai respon kita untuk menerima bahwa pengorbanan Kristus itu benar-benar menjadi bahagian kita di tengah hidup itu. Mari nyanyikan KPPK 164 bait yang ketiga. Angkatlah tangan yang memegang roti, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian Kristus bagi saudara dan saya." Karena itu mari dengan penuh rasa syukur dan iman kita menerima dan kita memakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah anggur. Kristus pun berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Kristus sudah dicurahkan bagi saudara dan saya." Mari dengan iman dan rasa syukur kita minum bersama-sama. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu, Bapa di surga, untuk karya penebusanmu bagi kami. Dan kalau pagi ini kami setiap umat boleh menerima dan perjamuan kudus ini, inilah ungkapan syukur dan ketulusan hati kami bahwa Engkau telah memberi diri berkorban bagi kami. Dan hari ini sungguh Tuhan, kami meresponi bahwa karya pengorbanan-Mu bagi kami itu sungguh berarti bagi kami. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau terus akan menuntun kami dan ajarkan kami Bapa untuk terus hidup senantiasa berjalan di dalam kehendak dan kebenaran-Mu
Maka di dalam setiap perkara yang kami jalani hadapi, kami tetap mau terus hidup mempermuliakan Tuhan. Karya pengorbanan-Mu di kayu salib, itulah yang menyelamatkan kami. Dan ini pun membawa kami untuk mau terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, terimalah seluruh totalitas keberadaan kami di hadapan-Mu, dan layakkan kami untuk hidup dan memuliakan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menerima pengorbanan yang Engkau sudah nyatakan demi kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk karya-Mu, dan sempurnakan kami Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami terus memuliakan Allah. Mengucap syukur demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita agungkan Tuhan. Kita nyanyikan pujian sebagai respon kita kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah yang sungguh telah mengaruniakan anugerah-Nya bagi kita, dan arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, di dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur di minggu yang kedua Advent ini kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan mari kita terus menjalani hidup kita untuk tetap memuliakan Allah di tengah kita memasuki dan menjalani masa raya Natal di tahun ini. Dan Bapak Ibu, kami pun mengingatkan kita sekalian untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mentaatinya, melakukannya dengan setia. Dan mari kita juga memperhatikan baik-baik seluruh jadwal-jadwal pelayanan yang ada. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kesempatan hari ini di tengah kita beribadah bersama-sama, mari kita terus mendukung dalam doa untuk seluruh kegiatan pelayanan yang ada, demikian juga pembangunan gereja kita. Kiranya Tuhan terus akan menolong, memimpin, menyertai. Dan hari ini pun saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sehubungan dengan kehadiran Evangelis Tommy Gipisa bersama dengan kita pada tanggal 5 Desember nanti. Hambanya ini akan kembali melanjutkan pelayanan di daerah Kalimantan Barat sehubungan dengan tugas dan panggilan yang Tuhan beri bagi hambanya ini untuk kembali ke daerah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus mendukung hamba Tuhan ini sehingga di dalam seluruh tugas dan pelayanan dapat tetap menjalani dengan penuh sukacita dan setia. Dan kita yakin Tuhan membuat hambanya ini akan terus dipakai menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Dan melalui kesempatan yang berbahagia ini juga, saya mewakili seluruh badan pengurus dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penginjil Tommy Gipisa yang dengan penuh setia beberapa waktu dan kesempatan sudah melayani bersama-sama di Jemaat GKI Posri Tanjung Bunga. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan akan terus menuntun seluruh rencana dan harapan ke depan. Demikian semua informasi ini. Terima kasih semua yang melayani di hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.